Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Delina Azara dengan NIM 2109127, yang mana pada saat ini saya akan menjelaskan proposal penelitian saya mengenai analisis kebutuhan sekolah menengah kejuruan atau SMK aktivitas pengolahan hasil pertanian berdasarkan Manpower Planning di Kabupaten Garut tahun 2024 sampai 2028 dengan studi kasus subsektor industri kacang tanah Sivi Galmus Lastes Dharma. Untuk latar belakang masalahnya, yang pertama adalah aturan atau hal yang mendukung dari adanya penelitian ini, yaitu Inpres nomor 9 tahun 2016 tentang revitalisasi pendidikan kejuruan, yang mana si SMK tersebut itu diarahkan atau diprioritaskan untuk mendukung perkembangan bidang maritim, bidang pertanian, bidang manufaktur, bidang industri, dan lain sebagainya. Terus yang kedua adalah tingginya PDRB Kabupaten Garut disumbang oleh bidang pertanian. Terus yang kedua adalah kacang tanah yang menjadi komoditas unggulan pertanian di Kabupaten Garut. Terus selanjutnya kondisi relief di Kabupaten Garut yaitu adanya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil-hasil pertanian. Terus juga terdapat 10 SMK yang membuka jurusan APHP dari 181 SMK yang tersebar di Kabupaten Garut. Untuk rumusan masalahnya, yang pertama mempertanyakan terkait gambaran umum kondisi existing sekolah menengah kejuruan agribisnis pengolahan hasil pertanian di Kabupaten Garut. Terus yang kedua, mempertanyakan potensi pertumbuhan agroindustri pengolahan hasil pertanian, subsektor industri kacang tanah untuk 5 tahun yang akan datang. Terus yang ketiga, yaitu mempertanyakan seberapa besar kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK APHP berdasarkan Manpower Planning untuk 5 tahun yang akan datang. Terus yang terakhir adalah mempertanyakan terkait bagaimana SMK APHP dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk perkembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian subsektor industri kacang tanah di Kabupaten Garut untuk periode 5 tahun yang akan datang. Terus selanjutnya, untuk tujuannya sendiri sama seperti rumusan masalahnya, untuk mendeskripsikan gambar umum kondisi existing, terus untuk mendeskripsikan potensi kebutuhan agroindustri pengolahan hasil pertanian, untuk menganalisis kebutuhan tenaga kerja, dan yang terakhir ada menganalisis dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja di Kabupaten Garut untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, untuk manfaat penelitiannya itu ada 3. Untuk peneliti sendiri pastinya menjadi wawasan dan pengetahuan dalam mengembangkan teori Manpower Planning. Terus yang kedua adalah bagi sekolah sendiri harapannya menjadi masukan dan perbaikan untuk proses perencanaan kurikulum yang disesuaikan dengan potensi wilayah. Terus yang selanjutnya untuk Dinas Pendidikan sendiri harapannya dapat menjadi masukan untuk decision making dalam mengembangkan program keahlian sesuai dengan potensi wilayah. Selanjutnya ada teori penelitian. Untuk teori penelitian sendiri ada beberapa teori, namun di sini saya akan menyebutkannya ada 2 yang relate sekali dengan yang menjadi substansi gitu dari penelitian ini. Yang pertama dari Yusuf Enox, dia mengungkapkan bahwa perencanaan pendidikan merupakan suatu proses penyusunan alternatif kebijaksanaan untuk mengatasi masalah yang akan dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan untuk pembangunan pendidikan nasional dengan mempertimbangkan kenyataan yang ada di bidang sosial, ekonomi, sosial budaya, dan kebutuhan pembangunan menyeluruh terhadap pendidikan nasional. Terus juga selanjutnya yang kedua dari Jojonegoro tahun 1999, ia mengungkapkan bahwa pendidikan kejuruan itu dianggap sebagai pendidikan spesialisasi yang menyiapkan lulusan untuk memasuki lapangan kerja. Nah, lulusan pendidikan kejuruan itu akan dilatih untuk bekerja sehingga mempunyai perbedaan dengan sekolah lanjutan umum yang memberikan teori ilmu untuk dikembangkan secara murni. Selanjutnya ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulunya itu ada 10 yang saya masukkan dalam penelitian ini. Di antaranya dari Suryana Sumantri yang berjudul Education Strategic Planning or Planning Approach Study. Terus yang kedua ada dari Ahmad Jedun dan kawan-kawan yang berjudul Evaluation of Demand and Supply Between Vocational High School Graduates and Workforce Requirement in Indonesia. Untuk kerangka berpikirnya, saya menggunakan konsep sistem supaya tersistematis dalam berpikirnya. Nah, untuk sistemnya sendiri itu ada komponen input, proses, dan output. Untuk inputnya sendiri, ada kebijakan-kebijakan ataupun aturan dari pemerintah. Yang pertama adalah Inpres nomor 9 tahun 2016, terus ada RJ
RJ RPJMD, terus yang kedua ada RPJPD, terus yang keempat ada UU no 10 tahun 2003, ada Permendikbud nomor 17 tahun 2017 dan Planning Approach. Nah, yang menjadi keunggulan di Kabupaten Garut itu tuh adalah tingginya PDRB yang disumbang oleh bidang pertanian. Terus yang kedua adalah potensi unggulan di Kabupaten Garut pada kacang tanah. Nah, yang menjadi gap-nya sendiri, yang pertama adalah surplus dan defisit pada program keahlian di jurusan SMK. Terus yang kedua adalah rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pertanian. Untuk proses sendiri ada beberapa ya. Yang pertama ada analisis jumlah dan rata-rata produksi, terus juga analisis jumlah prediksi dan kesiapan kerja ketenaga kerjaan di CV Galunggung Seratus Dharma. Terus yang ketiga ada analisis agroindustri di Kabupaten Garut. Terus yang keempat ada analisis supply and demand. Terus yang terakhir adalah analisis kebutuhan SMK PHP baik secara kuantitas maupun kualitas. Outputnya pastinya tersedianya ataupun adanya lulusan yang sesuai dengan potensi wilayah. Selanjutnya ada metode penelitian. Untuk metode penelitian sendiri saya menggunakan metode deskriptif dan pendekatan kualitatif. Nah, kenapa seperti itu? Karena saya memiliki tujuan yang tidak lain tidak bukan, yaitu untuk mengungkapkan fakta, keadaan, fenomena, variabel, dan keadaan yang terjadi saat penelitian berlangsung mengenai analisis kebutuhan SMK APHP dalam rangka mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk pengembangan agroindustri di Kabupaten Garut. Nah, untuk lokasi penelitian sendiri ada 2 tempat, yaitu di CV Galunggung Seratus Dharma untuk mengetahui gambaran demand tenaga kerja di subsektor agroindustri kacang tanah, dan juga yang kedua ada Sekolah Menengah Kejuruan SMK untuk SMKN 4 Garut untuk mengetahui gambaran kualitas suplai calon tenaga kerja di subsektor agroindustri kacang tanah pada keahlian agribisnis pengolahan hasil pertanian. Untuk responden atau sumber datanya ada 3. Yang pertama, stakeholder yang terdiri dari Kependidikan SMK dan Dinas Pendidikan. Terus yang kedua ada Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum dan juga Ketua Jurusan APHP. Terus yang ketiga adalah HRD, Manajer atau Staff Quality Control di CV Galunggung Seratus Dharma. Untuk pengolahan hasil pertanian itu ada 3 tahapan. Yang pertama, untuk menguraikan jumlah dan rata-rata produksi pertanian tanaman pangan jenis kacang tanah Kabupaten Garut tahun 2019 sampai tahun 2023. Terus tahapan keduanya mendeskripsikan pola industri pengolahan kacang tanah di Kabupaten Garut dan memaparkan jumlah produksi dan tenaga kerja dari jurusan SMK baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui Manpower Planning Approach di CV Galunggung Seratus Dharma. Terus yang ketiga adalah dari hasil analisis kebutuhan demand, pekerjaan di CV Galunggung Seratus Dharma akan dibandingkan dengan ketersediaan tenaga kerja. Dalam hal ini adalah output SMKN 4 Garut pada program APHP. Hasil perbandingan antara supply dengan demand tersebut merupakan gap yang akan menjadi kebutuhan untuk output pendidikan yang akan datang. Oke, untuk definisi operasionalnya itu terkait analisis kebutuhan sekolah, dan untuk kisi-kisi penelitiannya, saya menyebutkan salah satunya saja mungkinnya supaya lebih efisien waktunya. Nah, untuk fokus penelitiannya itu terkait bagaimana gambaran umum kondisi existing sekolah SMK APHP di Kabupaten Garut. Nah, data yang diperlukannya itu terkait kurikulum, kuantitas, standar kompetensi, sarana dan prasarana, hubungan kerjasama dengan dunia usaha dan dunia industri, dan yang terakhir adalah existing SMK APHP. Sumber datanya saya mengambil dari Dinas Pendidikan Kabupaten Garut dan SMKN 4 Garut. Untuk teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan studi dokumentasi dan wawancara dan observasi. Nah, untuk pedoman wawancaranya saya sudah menyusun untuk 9 sumber narasumber. Yang pertama itu ada kepada Kepala Integrasi Pengolahan dan Diseminasi Statistik atau IPDS, Badan Pusat Statistik Kabupaten Garut dengan indikator pertumbuhan agroindustri pengolahan hasil pertanian pada 5 tahun yang akan datang di Kabupaten Garut. Nah, untuk pertanyaan sendiri seperti mempertanyakan ada berapa subsektor industri pengolahan yang dimiliki di Kabupaten Garut, terus juga bagaimana pertumbuhan sektor industri kacang tanah di Kabupaten Garut, terus juga yang terakhir itu adalah faktor apa yang menjadikan industri pengolahan itu tuh menjadi sektor paling unggul dan paling banyak menghasilkan nilai tambah bagi PDRB Kabupaten Garut. Nah, ini juga salah satunya, ada 9 totalnya.
Nah, untuk pertanyaan yang kedua terkait mengapa penelitian Anda perlu dilakukan dan apa urgensinya, itu tuh seperti yang sudah saya jelaskan bahwa di Kabupaten Garut itu memiliki keunggulan, yaitu tingginya PDRB yang disumbang oleh bidang pertanian. Terus kondisi tersebut tidak sesuai dengan kondisi relief di Kabupaten Garut yang mana rendahnya kegiatan industri yang memanfaatkan hasil pengolahan hasil pertanian. Terus juga yang kedua adalah jumlah SMK yang menyediakan jurusan APHP itu tuh hanya 10 SMK dari 181 SMK yang tersebar di Indonesia di Kabupaten Garut. Gitu. Nah, tinggi rendahnya penyelenggaraan bidang keahlian SMK itu tuh yang saya sebutkan berdampak pada surplus dan defisit untuk output program-program dengan jenis keahlian tertentu. Nah, jika dalam jangka panjang kondisi kesenjangan ini tetap berlangsung, maka akan berdampak pada terhambatnya perkembangan agroindustri di Kabupaten Garut. Dan dampak ini pun akan menghambat gitu terhadap agroindustri. Yang mana si komoditas pertanian di Kabupaten Garut tuh dalam sektor unggulannya akan semakin menurun dan dampak lainnya pun adalah akan terjadinya arus urbanisasi dari Kabupaten Garut ke kota-kota besar. Dan semua ini berakibat pada terhambatnya proses pembangunan di Kabupaten Garut. Nah, untuk yang ketiga adalah jelaskan apa manfaat dari penelitian ini. Seperti yang sudah dijelaskan di sebelumnya, jadi ada 3, namun di sini saya akan menjelaskan 2 saja. Yang pertama adalah untuk sekolah, yaitu diharapkan dapat menjadi masukan dan perbaikan dalam proses perencanaan kurikulum sekolah yang sesuai dengan konsep teori dan juga potensi wilayah. Terus yang kedua adalah untuk dinas pendidikan. Ini tuh diharapkan dapat menjadi masukan dalam pengambilan keputusan untuk mengembangkan program keahlian sekolah menengah kejuruan sesuai potensi wilayah. Terus yang keempat ada apa yang menjadi fokus penelitiannya. Nah, yang menjadi fokus penelitiannya itu ada 4. Yang pertama adalah terkait mendeskripsikan gambaran umum kondisi eksistensi SMK APHP di Kabupaten Garut. Terus yang kedua, mendeskripsikan potensi pertumbuhan agroindustri pengolahan hasil pertanian, subsektor industri kacang tanah di Kabupaten Garut untuk 5 tahun yang akan datang. Terus yang ketiga, menganalisis terkait kebutuhan tenaga kerja lulusan SMK APHP berdasarkan pendekatan Manpower Planning pada agroindustri subsektor industri kacang tanah di Kabupaten Garut untuk 5 tahun yang akan datang. Dan yang terakhir adalah menganalisis SMK APHP dalam mengantisipasi kebutuhan tenaga kerja dari lulusan SMK untuk perkembangan agroindustri pengolahan hasil pertanian subsektor kacang tanah di Kabupaten Garut untuk 5 tahun yang akan datang. Nah, yang terakhir adalah pertanyaan terkait bagaimana cara mengolah hasil penelitiannya. Nah, untuk pengolahan hasil penelitiannya itu ada 3 tahapan. Yang pertama adalah menguraikan jumlah dan rata-rata produksi pertanian tanaman pangan jenis kacang tanah di Kabupaten Garut tahun 2019 sampai 2023. Terus yang kedua adalah mendeskripsikan pola industri pengolahan kacang tanah di Kabupaten Garut dan memaparkan jumlah produksi dan tenaga kerja dari lulusan SMK baik dari segi kuantitas maupun kualitas melalui Manpower Planning yang di tempatnya itu di CV Galunggung Sarces Dharma atau perusahaan kacang Sukro Dadali. Terus yang ketiga adalah dari hasil analisis kebutuhan atau demand pekerjaan di CV Galunggung Sarces Dharma akan dibandingkan dengan ketersediaan atau supply tenaga kerja, dalam hal ini output sekolah SMK Negeri 4 Garut, SMKN Negeri 4 Garut dalam jurusan agribisnis pengolahan hasil pertanian. Nah, hasil perbandingan antara supply dan demand tersebut akan menjadi gap dalam kebutuhan untuk output pendidikan menengah kejuruan di Kabupaten Garut.